aku lihat dia udah bayar. Udah bayar. Udah. Abang mau aman nggak dagang sini? Aman nggak? Cepat ambil. Buruan! Ayo. Lo. Ibu, ayo turun, Ibu. Rumah nanya kenal sama ibu siapa namanya? Hei! Hei! Ya, kali ini kita akan membantuin klien kita. Dia mantan petinju anaknya ya. Dia pengen mencari ibunya yang udah lama menghilang, gak ada kabar sama sekali. Dan mantan petinju ini sekarang dia udah insaf, ya dia mulai kehidupan yang baru sebagai pedagang cilok dan juga penggali kubur ya. Nah ini sekarang kita mau ketemu sama mereka, penjual cilok ini. Dia punya anak namanya Puput ya. Sekaligus kita akan ketemu sama Puputnya, ngobrol sama... Hah? Pas kita sampai tempat itu, tiba-tiba di situ kita ngelihat ada seorang penjual es mau dipukul pakai pacul di situ. Astagfirullahaladzim, pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Itu kan Puput. Pak. Pak, sabar dulu. Kenapa, Pak? Astagfirullahaladzim. Bayar, beres belum bayar. Hah? Saya udah bayar. Tadi udah Kenapa? dari sini. Aku lihat dia udah bayar. Udah bayar. Udah. Ya, Pak, sabar dulu. Ini adik kenapa sih? Sebenarnya kenapa? Tadi saya udah bayar, tapi Belum bayar, mana duitnya? Pak, aku tahu, Pak. Dia ngasih duit, aku tahu. Belum bayar, kalau ada di sini ada. Uang 2.000 aja lu sama anak kecil lu ngeributin, Pak. Terus mau apa? Udah, Pak, tolong Pak, kasihan Pak. Udah, Pak, jangan Pak, udah. Belum bayar. Udah, diam. Pak, sabar dulu Pak. Nanti anaknya tambah takut Pak. Ya, udah ya. Saya kasih uang. Pas. Tadi aku tahu anaknya udah ngasih duit ke bapaknya ini. Bapaknya tapi ngotot sama anak kecil. Pak. Belum bayar. Belum bayar apanya lu mau? Udah. Bisa aja Pak, udah. Pak. Udah nggak apa-apa Pak. Kamu cengeng lagi juga, diam. Udah, Pak. Kasihan anaknya. Udah Pak. Jangan marah-marah Pak depan anak kecil, nanti dia trauma malah. Udah Pak, jalan aja. Makasih Pak ya, maaf ya Pak ya. Sama anak kecil aja lu, duit 2.000 masih dibawa-bawa lu. Udah kamu diam. Ya Pak, namanya orang tua, mungkin dia ya lupa Pak, mukanya aja kusut begitu kok. Iya sih Mas. Iya. Tapi maaf, ini Mas Mandala ya? Iya betul Pak. Oh. Iya, maaf Bang. Bu Titin ya pasti. Udah. Kali ini klien kita adalah seorang preman sekaligus mantan petinju bayaran yang katanya sudah menghajar banyak korban-korbannya. Dan kali ini dia insaf. Dia tobat pengen mencari di mana keberadaan emaknya. Maaf banget ya bikin ribut di sini ya Mbak ya, Mas ya. Nggak apa-apa. Kamu diam. Apa? Maaf Bentar. bang, bininya lagi kumat tuh makan pasir. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mamamu kumat. Udah diam, cepet Mas. Udah mulai Mas. Ayo, pulang. Langsung Bang Eman ini panik, dia langsung lari dan dia bilang, ayo Mas kita pulang Mas, kita pulang Mas. Itu Bu. Begitu sampai rumahnya kita ngelihat, astagfirullahaladzim. Bapak, Bu. Ini Bapak. Ibu, ya Allah, Bu, ya Allah. Bu, ini Bapak, Bu. Ini Bapak, Bu.
Bang Eman diserang, dipukul, diajar, dicakar. Anaknya sendiri yang namanya Puput berusaha nenangin. Bu, ini Bapak. Astagfirullah, Bu, istighfar, Bu. Bu, istighfar, Bu. Bu, istighfar. Anakmu, Bu, anakmu. Kayaknya buat rumah sakit deh. Puput, Bu. Ini nggak bisa nih. Iya, bawa ke rumah sakit deh Mas ya. Udah. Sama Bang Eman dibekap istrinya ini, ditenangin, dipeluk erat-erat, dibawa ke dalam rumah supaya bisa terkontrol emosinya. Anakmu, udah. Udah, diam. Udah, duduk. Perempuan ini benar-benar nggak sadar. Perempuan ini benar-benar dalam taraf stres tingkat tinggi. Udah. Mama. Bu. Puput, lihat Bu. Kasihan Puput, Bu. Kasihan Puput. Ini anakmu, Bu, anakmu. Anakmu, masa kamu lupa sama anakmu sih? Bu. Udah duduk ya. Duduk ya. Mas, Mak, emang kelakuannya begini, Mas, kadang-kadang, Mas. Udah harus diperiksa ini, Pak. Kenapa ini takutnya ada sarafnya terganggu nih. Sebenarnya pengen, Mas, mau ngobatin ngontrolin dia, Mas, tapi nggak ada duit, Mas. Udah Put, kamu diam. Udah. Itu Mbak. Udah. Oh iya. Bagus. Bu, bagus. Bagus, udah. Itu Mas Manda itu. Ibu tenang. Tenang ya. Astagfirullah. Bisikin dari atas. Mamamu nggak dong? Udah. Itu Puput, Bu. Itu Puput, Bu. Udah deh. Begini loh, Mas, kalau pikirannya lagi kalau nggak tahu mikir apa, pasti berontak gini pas di rumah, Mas. Ini kenapa Pak? Awal mulanya kenapa bisa jadi kayak gini? Udah sayang, jangan nangis. Ceritanya kelam, Mas, kalau diceritain, Mas. Dia tuh korban usahaan. Astagfirullahaladzim. Dia sambil nangis, dia cerita dulu waktu dia jadi petinju bayaran. Dan waktu itu ada yang orang suka main judi bertaruh untuk kemenangan dia. Dan dia berharap Bang Eman ini bisa menang lawan petinju itu. Tapi ternyata Bang Eman dipukul KO dan bahkan koma. Aku juga nggak ngerti. Setelah aku kan kolap, aku kayak koma, Mas, aku koma. Terus aku bangkit dari koma aku tuh. Keadaan keluarga aku udah berantakan banget, istri hilang. Di saat Bang Eman koma ini, orang yang main judi itu nggak terima karena dia kalah besar. Istrinya diculik, akhirnya istrinya dilecehkan. Istrinya trauma sekarang ini, Masya Allah. Dan aku sekarang masih ada satu beban yang berat di hatiku, Mas. Aku pengen ketemu sama ibuku, tapi nggak tahu ibuku di mana. Kenapa seorang ibu yang harusnya sayang sama anaknya, sayang sama cucunya malah pergi begitu saja? Ini pasti ada alasannya. Ya kita cari sama-sama ibunya. Ya sambil nanti jagain istrinya Mas ini. Udah coba pernah ke dokter belum? Itu, Mas, karena aku nggak ada duit, aku bingung. Berobat kan harus bawa duit, Mas.
Jadi saya tuh udah pengen hijrah banget mas, aku pengen berhenti dari dunia. Tapi kadang aku juga berpikir kalau aku berhenti dari dunia itu aku juga makasih makan mereka itu apakah juga galau mas, bingung. Pas Bang Eman ini lagi cerita, tiba-tiba datang segerombolan preman. Badannya gede-gede, tinggi besar di situ. Masuk ke dalam rumah. Weh, Man. Lo buat apa jadi tukang cilok, Man? Udah. Jadi penggali kubur. Bertarung di atas ring lo. Tapi kenapa lu kemari? Ini kenapa lu kemari? Penghasilan lo bisa banyak, Man. Kita ke tempat ikan aja, Bang. Buat apa lo melas-melas? Kembali lagi. Mama. Sabar. Kenapa ini? Ada apa ini? Mama, diam. Mama, diam. Buat sama mama. Jadi mas, maaf untuk urusan ini. Bisa gabung lagi lo. Iya. Bentar, kamu diam. Penghasilan lo lebih banyak. Diam, kasih ngomong gua dulu, diam. Mas, maaf mas. Untuk masalah ini, insya Allah aku bisa ngurusin mas. Maaf ya, maaf. Udah, jangan ganggu. Udah, Anak-anak istrinya loh. udah mas, udah. Nggak usah munafik di mana. Udah mas ya, maaf. Lu kembali ya mas. Iya, tim, sopan. Jadi Eman ini dipaksa sama bodyguard itu sama preman-preman untuk jadi petinju bayaran lagi. Anaknya di sini teriak-teriak tapi nggak dipeduliin. Apa lu lagi luar kan begitu? Tim berusaha bantuin akhirnya ribut di situ. Kamera. Ini urusan gua. Kalian jangan usah campur. Ayo. Kamera itu enggak. Adik saya udah. Saya udah isi, udah. Ibu. Tangkap dia. Kalau ke rumah gua. Dan akhirnya Eman di situ dikeroyok sama preman-preman, dibawa sama preman-preman itu pergi dari rumahnya. Kenapa nih? Nggak apa-apa ini? Nggak tahu itu tiba-tiba diam ibunya. Aku nggak ngerti kenapa. Kamu cek ke rumah sakit deh. Aku ngejar itu dulu Bang Eman ya. Ya aku ngejar bapak kamu ya. Bapaknya dibawa ya. Bal jagain Bal ya. Akhirnya gue berusaha ngejar Bang Eman dan gue ajak teman-teman gue untuk berusaha bantuin Bang Eman. Kita kejar kemana nih? Kemana nih? Woi apa nih? Woi apa? Woi, ngapain ini? Woi, ini ngapain? Woi, tampar lo ya. Ini ngapain ini? Lu ngapain ini? Ngapain ini? Kamera dari tadi kayaknya. Dari tadi. Ini ngapain? Ini urusannya apa? Astagfirullah, Bang. Kenapa, Bang? Hah? Apa, Bang? Mereka keroyokan. Aduh, lu nggak apa-apa, hah? Alhamdulillah. Astagfirullah. Alhamdulillah. Yuk, tolong, Bang. Ayo, tolong ya. Ayo, tolong ya. Pak, tolong, Pak. Setelah Bang Eman kita bawa, kemudian bisa meloloskan diri, kita balik lagi ke tempat rumahnya Bang Eman. Oh, Ini digebukin, habis gebukin. Bapak kenapa? Bapak katanya udah jadi kalau jadi petinju. Katanya Bapak udah tobat. Mana buktinya? Kamu ayah begini untuk mencari nafkah deh buat ibumu. Dari kamu juga. Tapi bukan ini caranya.
itu sampai rumahnya Bang Eman, anaknya nangis di situ, dipeluk anaknya, dipeluk istrinya. Sampai akhirnya kita ajak istrinya ini ke rumah sakit. Supaya apa? Supaya bisa dicek sarafnya ini kenapa. Maaf. Ibu. Ibu. Aku. Mbak, ini istriku kenapa, Mbak? Kenapa, Bel? Hah? Nggak tahu deh, tiba-tiba aku nggak ngerti nih, tiba-tiba langsung diam. Dibawa ke rumah sakit aja. Aku minta tolong, Mas. Dibawa ke rumah sakit aja. Aku minta tolong. Iya, Pak, silakan ayo dibantu. Yuk, Ubay. Bantu. Mas, tolong, Mas. Bay. Mas, tolong, Mas. Aduh. Tolong kasih istriku, Mas. Tolong ke rumah sakit, Mas. Keesokan harinya, kita lanjut lagi pencarian. Kita janjian sama Bang Eman di rumahnya. Pas kita jemput ke rumahnya, tiba-tiba... Loh, kenapa Ibu? Kenapa? Loh, kenapa Ibu? Kenapa? Kenapa ini? Loh, Masya Allah, ini ngapain di atas Ibu? Ibu awas, Ibu turun Ibu. Ibu turun, Bu. Ibu, ayo pegang Ibu turun Ibu. Ibu pegang tangan aku. Ibu turun, Ibu takut jatuh nanti ke sana malahan. Astagfirullahaladzim. Ibu. Pak, Ibu pegang tangan saya, Bu. Ayo, Ibu turun. Ibu tolong, Ibu turun. Ibu. Dan pas mau kita turunin dia, datang Puput bawa cilok. Dia panik, dia khawatir ngeliat ibunya di situ. Dia berusaha tenangin ibunya, dia berusaha bujuk ibunya. Ya ampun. Adek. Ibu. Loh, Adek kok sendirian? Bapak mana? Nggak tahu Ibu mana, Ibu. Hah? Ibu, ayo turun, Ibu. Ibu, ayo turun, Ibu. Ayo turun, Bu. Ayo, Ibu. Ini anaknya Ibu. Ibu turun. Harus dipaksa deh kayaknya, ini nggak bisa deh ini. Ayo, Ibu turun, Bu. Kok bisa naik ke sana loh? Ceritanya gimana ini? Astagfirullahaladzim, udah ibu hati. Bahaya banget loh kalau kayak gini ditinggal di Iya, rumah ini sendirian kayaknya di sana. harus nggak bisa dibiarin ini. Kalau dibiarin takutnya malah nekat lagi, tak nyemplung ke sana malah. Adek, bawa ke rumah sakit. Akhirnya pelan-pelan kita bujuk, pelan-pelan kita angkat, kita gendong, kita turunin di tempat tembok itu. Dan ternyata datang warga di situ. Seorang warga perempuan datang di situ dan bilang ngasih tahu. Puput itu bapak kamu, bapak kamu, Put. Bapak kamu malakin orang lagi. Put. Itu bapak kamu malakin. Bahaya banget loh kalau kayak gini ditinggal di Iya, rumah ini sendirian kayaknya di sana. harus nggak bisa dibiarin ini. Kalau dibiarin takutnya malah nekat lagi, tak nyemplung ke sana malah. Adek, bawa ke rumah sakit. Akhirnya pelan-pelan kita bujuk, pelan-pelan kita angkat, kita gendong, kita turunin di tempat tembok itu. Dan ternyata datang warga di situ. Seorang warga perempuan datang di situ dan bilang ngasih tahu. Puput itu bapak kamu, bapak kamu, Put. Bapak kamu malakin orang lagi. Put. Itu bapak kamu malakin. Ayo Put, kesana. Malakin? Malakin? Iya, malakin orang. Di jalanan. Nah ibunya siapa yang jaga? Ibu tolong jagain ibunya bisa nggak? Tolong jagain dulu bisa nggak? Sana Put, ikut ya Put ya. Ayo, kita Dia di jalanan sana depan. Ya, ibu tolong jagain Bu ya. Ya.
Yuk kita langsung. Di mana tadi? Depannya di mana? Depan di jalanan raya. Jalan raya. Yuk kita ke sana. Ayo langsung kita. Buru-buru langsung kita ke pinggir jalan di daerah yang tepatnya ada restoran Padang. Ternyata benar kata tetangga. Bang Eman ini malakin orang yang punya restoran nasi Padang. Awas mobil, awas mobil. Was. Ini apaan sih? Oke. Abang mau aman nggak? Dagang sini. Oke. Apa mana? Ya udah. Coba kasih. Pergi. Biasa aja dong. Biasa aja dong lu. Bapak mana bapak? Bang Eman sama temennya di situ bergerombol. Orang yang punya nasi Padang dipalakin, diancam kalau nggak mau ngasih duit. Lu bapak belum. Setor bayar, dua setoran. Abang mau aman nggak dagang sini? Ini bang. Hah? Bikin aman bang. Aman nggak? Cepat ambil. Buruan. Lo. Kita ribut sama preman itu, berantem sama preman itu. Dan di situ Puput berusaha jemput ayahnya di situ. Bapak, udah Pak, jangan jadi preman Pak, jangan Pak. Bang. Abang pakai bang. Dengerin jalannya. Pak, udah Pak, jangan ribut dulu Pak. Dek, udah, jangan naik. Bapak di sini. Cabut mendingan. Udah, dek, bapak di sini tuh mau cari rezeki, mau cari duit. Mau cari diam. Dek. Pak, kasihan anaknya. Pak, kasihan anaknya Pak. Ringan kak, kami ini teman lo. Gua masih lebih kenal gue daripada lu. Diam ya. Anak gua. Diam. Lu susah sama siapa? Bapak cari duit. Diam Pak. Bapak minta maaf. Dek, maafin Bapak. Bapak dari duit pengen kamu sekolah, Dek. Bapak tuh bener. Bapak begini karena Bapak pengen itu sekolah, pengen jadi dokter gitu. Jadi preman lagi. Udah Pak. Mas, aku minta maaf banget karena kejadian ini Mas Eman. Sebenarnya aku pengen banget diistilah Mas, bener-bener diistilah. Ada keadaan Mas, maaf banget Mas. Iya. Tapi kan masih usaha yang lain masih bisa Pak. Bapak bisa cari kerja yang lain ya. Kerja di bangunan kan bisa. Masih sehat kok. Disuruh-suruh orang yang lain masih bisa Pak. Tapi kadang dengan kehidupanku dulu aku susah nyari kerjaan. Susah. Tapi kan Bapak kan kasihan ya. Bapak katanya Bapak mau sayang sama anak. Mau beratin anak. Bisa kok Pak. Anaknya kan nggak setuju Pak, kasihan dia seperti itu malahan. Insya Allah. Aku punya niat banget, pengen banget hijrah dan mendidik anakku di jalan yang berkah, jalan yang ridho Mas. Pengen Mas. Nggak apa-apa Mas.
Mas. Nenek di mana, Nek? Bentar. Iya, Mas. Cuma keinginanku, Mas ya. Ini udah. Makanya Bapak ini harus tahu waktu juga, harus fokus, Pak. Iya, Mas. Iya, Bapak ini maunya gimana? Apakah mau dibantuin atau gimana? Kasihan ini anaknya. Ya. Kalau mau dibantuin, yuk kita sama-sama cari. Oke, Mas. Oke, Mas. Tapi kalau Bapak masih saja tetap malak-malak begini kan. Ya, Pak, ya. Bapak janji sama anaknya. Buat kebaikan Bapak Iya. juga. Bapak janji, Bapak akan sadar, insaf, hijrah buat anak gue ya. Oke, Mas, sekarang cuma keinginan aku cuma satu, Mas. Aku pengen ketemu sama ibuku, Mas. Ketemu ibu aku pengen soalnya udah lama aku gak ketemu ibuku, Mas. Tolong, Mas, tolong cari neneknya. Kita cari sama-sama sekarang yuk. Iya. Ya, kita cari Maaf ya, sama-sama. maaf ya, Mas, ya. Ngerepotin, Mas. Iya. Iya. Tadi istrinya keadaannya lagi kumat lagi pas kita Iya. Istri Bapak kumat lagi tahu nggak, Pak? Iya. Iya, makanya mending kita pulang dulu. Kalau misalkan emang hektik banget nih dibawa langsung ke rumah sakit, kasihan. biarin sendiri, Pak. Iya. Sebelumnya makasih banget, Mas. Yuk kita cek istrinya, Pak, yuk. Ya, Pak. Kan udah dia. Kita semua senang akhirnya kita balik lagi ke rumah. Di situ kita lihat kondisi ibunya yang sudah mendingan membaik dan kita pun kemudian break pencarian. Keesokan harinya kita lanjut lagi pencarian. Tim berusaha cari informasi tentang di mana keberadaan Ibu Juju. Kayaknya rumah singgah, Mas. Rumah singgah. Iya. Sampai di tempat panti jompo itu atau tempat singgah, kita tanya. Assalamualaikum. Salam. Ya, Ibu, mohon maaf. Ya, kita dari Antv. Ya. Ya, Lupa nanya kenal sama ibu siapa namanya? Hei! Ibu, Tiba-tiba Puput yang tadinya di belakang, kita nggak konsen, nggak kontrol, lagi nanya sama pengurus panti jompo. Dia tiba-tiba dihardik sama seseorang, kemudian dipaksa sama seseorang, dibawa, digendong sama seseorang, naik motor, kemudian kabur begitu saja. Anakku dicuri! Motor, anakku! Anakku! Motor mana motor? Ya Allah. Mana motor? Anak! Mas, anakku dia kabur, Mas. Preman itu, Mas. Lo kenal premannya? Kena tahu. Astagfirullahaladzim. Mana sih motor kok lama banget sih? Mas, suruh. Pinjam motornya. Ini berdua nih. Ayo, pinjam motor, Pak ya. Pemper mana motor Pemper lagi? sana Mana aja. motor lagi? Gimana mana dia? Kehilangan. Kita kehilangan. Markasnya di mana? Juga nggak ada. Markasnya kalau belum masih di ujung sana, Mas. Kita langsung sana aja kalau gitu yuk. Yuk. Tahu tempatnya? Tahu insya Coba bawa tim, Yaudah. bawa berapa tim yuk? Ayo langsung nyebar. di motornya. Cepet. Yuk bawa berapa tim yuk? Ini pasti mereka orang banyak nih, nggak mungkin cuma berdua Adi. Aku sampai kejadian apa-apa sama aku loh. Bang, kalau jadi apa-apa anak gua, maaf ya. Gua harus biar anak gua lecet. Kalau gua terlalu itu satu-satunya harta gua. Oh. Sabar Mas, makanya kita harus berpikir positif ini. Jangan berpikir yang nanti yang dingin dulu. Anak, Mas, anak. Makanya kita harus pikir hati yang tenang dulu, kok sama-sama emosi nanti mereka. Kalau berani nekat takutnya Mas. Sabar lu. Ayo. Coba mungkin Mas sambil bisa hubungi siapa teman-teman yang tahu. Aku udah lost kontak sama teman-teman gua. Aku tuh pengen hijrah. Gua lepas nomor gua sama teman-teman gua yang biadab itu. Akhirnya gue minta sama tim untuk siap-siap, bawa beberapa tim di situ. Kita menuju ke tempat markasnya preman-preman itu. Ini Bang, rumahnya itu, Bang. Gudangnya, Bang, gudangnya. Mana gudangnya? Kosong itu, Bang. Tuh, motor banyak. Ini, kita langsung yuk. Ayo langsung yuk. Hati-hati Bang, hati-hati. Lu bantuin tim, kita panggil tim aja dulu. Kita pelan-pelan mengendap di situ dan waktu kita masuk ke dalam rumah mereka, kita ngeliat
Aman, anakku mana? Anakku mana? Anakku mana? Anakku mana? Anakku mana? Anakku mana? Diam ya. Kamu diapain, Ade? Diapain? Udah diam. Kamu dipukul enggak kan? Udah sama bapak. Diam. Udah. Sayang ya Allah. Udah diam cantik kok diam ya. Diam udah. Udah. Sekarang kamu udah deket sama ayah, sama mama kamu. Ya, udah aman sama Jangan ibu. jauh lagi ya. Dia nangis, dia ketakutan, dia panik. Adik ini sendirian disikap di sini. Sudah, tidak apa-apa. Memang tempat penyekapan mereka dari dulu di sini nih, Bang. Ini, Mas. Penyekapan semua korban-korbannya di sini. Waktu dia disekap di tempat itu, dia mendengar preman-preman ini bicara tentang emaknya. Katanya Mak Juju ada di sini, Pak. Tadi aku dengar mereka ngomongin nenek ada di sini. Nah, kamu di mana? Aku nggak tahu. Coba cari Ada. Marah di situ Bang Eman, dia langsung cari, kita semua gerak di situ, kita cari setiap kamar, kita bongkar setiap kamar. Di mana ini ada Mak Juju? Nggak ada. Coba lihat. Nggak ada, Mas. Di sini nggak ada ruangan. Di sini sangat banyak ruangan, Mas. Tolong, Mas, tolong cari, Mas. Nggak ada, Mas. Di sini nggak ada ruangan. Di sini sangat banyak ruangan, Mas. Tolong, Mas, tolong cari, Mas. Di sebuah gudang yang lembab, di situ ada nenek Juju dalam keadaan lemas. Astagfirullahaladzim. Mama, Ayo kita Bu. polisi gimana? Astagfirullahaladzim. Sehat gak? Maafin aku. Maafin air putih, Bang. Maafin air putih. Dia minta maaf sama emaknya, emaknya cuma bisa senyum di situ. Emaknya cuma bisa bilang iya dan tidak. Emaknya di situ sudah lemah, nafasnya pun ngos-ngosan di situ. Anakmu, Ma. Istighfar. Maafin, Ma. Istighfar, ibu, istighfar, ibu. Ma, minum.
Maaf Eman belum bisa beliin mukena, maaf Eman ya. Mas, sabar dulu mas, jangan panik dulu mas, jangan sama panik. Sabar dulu, iya ibu istighfar ibu. Ibu istighfar. Ibu istighfar, ibu pelan-pelan ibu. Bang Eman minta maaf sama emaknya, pernah ngecewain emaknya. Bang Eman juga minta maaf sama emaknya, dulu pernah nendang emaknya. Gara-gara emaknya minta mukena pada saat lebaran. Maaf, Eman belum bisa beli mukena, tapi Eman udah belajar sholat, Mak sehat, Mak ya. Bapak, aku dulu pernah ngajar tuh, Mak waktu ngundang mukena, dan Mak tegang. Mak, dulu Mak pernah minta mukena, dan maaf, Eman belum bisa beliin Mak karena tadi masih nyari cucuku, Mak. Dan maaf, sekarang Eman udah sholat, Mak. Udah belajar mendekatkan diri kepada Allah, Mak. Seperti ajaran Mak. Mukena Bang, dulu Mak pernah minta mukena. Dulu Mak aku teriak-teriak, Mak. Astagfirullahaladzim. Maafkan anakku. Nangis di situ Eman, dia menyesali apa yang pernah dia lakukan. Sampai akhirnya kita beliin dia mukena dan mukena itu pun diberikan ke emaknya. Ya udah, Mas, udah usah khawatir, mukenanya udah kita beliin jauh-jauh. Ya kita siapin Mas, semuanya udah kita siapin. Kita udah tahu dari Putih ini Mas ada mukenanya. Ini Mas, ini nggak dibawa sampai di sini. Mak, ini kehendak Allah, Mak. Mbak aja ngasih, Mak. Mas, aku pengen ngajak emakku ke rumah sakit, tapi pakai ini dulu Mas ya. Tolong, pakai mukena dulu ya. Soalnya dulu pernah minta mukena putih. Mak, ini Mak mukenanya, Mak. Maaf, biarpun Eman belum beli ini dari mas-masnya ikhlas, Mak. Mak, ya Mak, dipakai, Mak. Mak. Aku tempatnya dosa, juga tempatnya salah. Akhirnya seorang preman di situ disentuh hatinya sama Allah untuk kembali tobat dan berhijrah ke jalan Allah. Alhamdulillah ya. Kalau kita insya Allah niat baik mau berhijrah, insya Allah Allah akan berikan kesempatan untuk berhijrah. Tapi kalau kesempatan itu sudah diberikan kita untuk berhijrah, jangan pernah melewatinya, jangan pernah menyanyiakannya. Pergunakan kesempatan hijrah itu untuk benar-benar bertobat, benar-benar mendekatkan diri sama Allah. Kalau kita sudah bertobat, kalau kita sudah berhijrah, insya Allah tenang hati ini. Insya Allah damai hati ini. Setiap doa kita akan diterima sama Allah. Setiap keinginan kita akan dikabulkan sama Allah. Insya Allah hidup akan tenang, damai dan rezeki berlimpah. Karena itu jangan lupa berpegang teguh terhadap iman dan amal soleh. Jangan sia-siakan hidup yang cuma sementara ini hanya untuk mengejar dunia. Tapi kejarlah akhirat. Insya Allah kalau kita mengejar akhirat, dunia pun akan ikut bertekuk lutut kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tiada berdaya memohon dalam doa, ya Allah kuatkan imanku dari segala cobaan dunia.